Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita masih surat Al-Waqiah. Insyaallah ayat nomor 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya yang menjadikan dasar agama yaitu Al-Quranul Karim. Dalam keterangan ini fi kitabim maknun, inilah yang seringkali banyak yang mengatakan bahwa fi kitabim maknun ini yang ada di Lauh Mahfudz sana, yang disimpan Allah, yang aslinya, yang diturunkan kepada kita sekarang berbentuk mushaf, ini yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu langsung dari Allah. Cuman kitab Al-Quran yang asli tentunya Allah sendiri yang mengetahui, karena disimpan Allah, umumnya disebut dengan Lauh Mahfudz. Cuman kalau berbicara akal, tidak satupun manusia mengetahui secara pasti. Yang jelas kita yakin bahwa Al-Quran ini dijaga Allah, disimpan Allah, dan dijamin kebenarannya. Maka Al-Quran itu diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad oleh Allah, dan Allah memerintahkan malaikat la yamassu illal mutahharun, dan tidak bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Inilah akhirnya ada yang perbedaan di antara kita. Kalau pegang Al-Quran mushaf yang kita hadapi harus wudu, geger nantinya. Ada yang mengatakan boleh tanpa wudu. Nah, ini nggak akan selesai sampai kiamat. Yang jelas memang kalau kita berbicara Al-Quran dengan keterangan-keterangan la yamassu illal mutahharun, kata-kata mutahharun inilah yang seringkali dipakai dasar. Tafsiran masing-masing ulama nanti akan berbeda. Ada yang mengatakan semua kita umat Islam itu mutahharun, karena di ayat lain seperti dalam surat At-Taubah, Allah sendiri menyatakan innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Ada yang mengatakan Quran nggak boleh disentuh orang non-muslim. Ini geger nggak akan selesai dari dulu hingga sekarang. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran apa harus wudu? Geger lagi nanti. Memang kalau berbicara ibadah itu juga termasuk membaca Quran itu ibadah. Afdolnya kalau kita punya wudu. Kenapa demikian? Berkaitan dengan ayat-ayat sajdah.
Saat kita membaca ayat sajdah disunahkan sujud tilawah. Contoh di dalam akhir surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Dan Rasulullah seringkali kalau Jumat subuh membaca surat As-Sajdah. Surat nomor 32. Diawali dengan alif lam mim. Ya. Makanya disebut ada yang mengatakan alif lam mim sajdah. Di ayat nomor 15 itu ada ayat sajdah. Maka Rasulullah jika membaca ayat itu langsung sujud tilawah. Dan ini pernah terjadi. Ada seseorang yang menanyakan kepada saya, tatkala dia bepergian di luar kota, kemudian subuh berhenti di suatu masjid. Imam membaca surat As-Sajdah. Tatkala sampai ayat nomor 15, innamal ladzina yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdihi wa hum la yastakbirun. Imam langsung sujud. Nah, orang ini akhirnya mengatakan dengan rombongannya, ayo kita pisahkan diri aja. Imam gendeng ini. Tanpa rukuk langsung sujud. Oh, ini kejadian sungguh. Akhirnya saya tebak, berarti sampean lungone itu hari Jumat. Loh, sampean kemeru pisan. Kok iso ngarani aku lunga dina Jumat wong sampean gak tak kandhani. Aku mek cerita ngono tok. Tekon di dasar sampean. Karena Nabi seringkali kalau sholat subuh hari Jumat membaca surat alif lam mim sajdah tadi rakaat pertama. Rakaat kedua biasanya surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Hal ata alal insani khinum minad dar. Masing-masing habis satu rakaat. Mungkin kalau sekarang ini banyak yang lari nanti. Jadi waktu sujud tilawah Allahu Akbar dilanjutkan ayat nomor 16. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Sampai terakhir baru Nabi rukuk sujud. Satu rakaat Fatihah, rakaat kedua hal ata alal insani khinum minad dahr sampai terakhir ayat. Ini biasanya kalau subuh pada waktu hari Jumat. Akhirnya saya katakan bukan imamnya yang gendeng, sing gendeng sampean. Loh, kenapa Pak? Karena ada ayat sajdah, biasanya Nabi sujud tilawah. Lain dengan sujud sahwi loh, keliru nanti. Sujud tilawah lain dengan sujud sahwi. Sujud tilawah karena kita sujud tatkala membaca ayat sajdah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Apakah wajib? Tidak. Jadi kalau kita ngaji, membaca Quran, tatkala kita membaca ayat sajdah, Quran kita letakkan, kita sujud. Tapi kebanyakan sekarang diganti
dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ganti seperti itu saya tidak tahu dari mana keterangan dasarnya. Kalau itu pendapat-pendapat silakan, tapi saya sampai sekarang ini belum menemukan hadis yang menerangkan kalau ayat sajdah membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perintahnya sujud. Inilah kalau kita membaca Quran dengan niat ibadah itu wudu lebih afdol. Kenapa demikian? Karena saat sujud itu adalah tempat dan waktu yang paling dekat kita dengan Allah. Kalau kita dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun hadas besar, itu lebih bagus, lebih baik, lebih afdol. Nah, inilah gegeran di antara kita karena harus itu merupakan kewajiban, padahal juga tidak diwajibkan. Kalau diletakkan hukumnya menjadi hukum sunnah. Bagaimana kalau kita membaca Quran tidak wudu? Ya tidak ada masalah. Cuman mungkin nilainya berkurang, ya jangan nanti kita menyalahkan Allah. Karena Allah lah yang menilai ibadah kita. Begitu pula dengan la yamassu ilal mutahharun. Kalau kita sebagai pedagang Quran, kalau ada orang beli, Pak, beli Al-Quran, sebentar tunggu ya, saya wudhu. Pak, saya beli di sebelah aja, nunggu sampean wudhu, kapan nanti marine saya? Ya masuhu kan memegang. Nah kalau kita sebagai pedagang, ada orang beli, kita bilang dulu saya wudhu dulu ya, ya pembelinya pindah di tempat lain. Nah, kalau yang mengerjakan di percetakan apa harus wudhu semuanya? Ini geger tidak akan selesai. Jadi yang dimaksud seperti itulah yang umumnya terjadi di antara kita. Gara-gara mewajibkannya itulah yang sumber pertikaian. Memang segala-galanya kalau ini kitab suci kita memegangnya dengan kondisi suci itu lebih afdol, tapi tidak disalahkan kalau kita tidak wudhu. Jemaah, oleh karena itulah dengan kata-kata mutahharun ini ada juga yang menyatakan bahwasanya Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad tidak akan dibawa oleh orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang tidak suci. Ada yang memahami, yang membantu Allah dalam pengertiannya bukan kok Allah butuh bantuan. Para malaikat-malaikat itu adalah makhluk Allah yang muqarrabun, dekat dengan Allah. Malaikat itu juga termasuk mutahharun karena malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Malaikat kan nggak punya hawa nafsu, makanya nggak ada malaikat itu yang ngantuk, nggak ada, tidur nggak ada. Loh, kalau begitu kan sama dengan Allah loh, lain malaikat makhluk. Cuman Allah menciptakan malaikat dari bahan dasarnya nur. Sementara jin diciptakan Allah dari bahan dasarnya api. Manusia diciptakan Allah dari bahan dasarnya tanah. Dan Allah tidak memberikan hawa nafsu pada malaikat. Makanya malaikat tidak makan, tidak minum, tidak anak, tidak istri, tidak bapak, tidak ibu. Malaikat tidak ada yang kena stroke karena nggak makan, Pak. Tapi kalau kita makan ceroboh akhirnya kena
stroke. Nah, ini ada yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Quran yang di Lauh Mahfuz sana, Allah yang menjaganya dan Allah menugasi para malaikat. Tidak pernah Al-Quran disentuh oleh syaitan. Kalau dahulu sebelum Nabi Muhammad, syaitan itu bisa ke langit mencuri berita langit. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, dalam surat Ar-Rahman, yursalu alaikuma syuwadum min narin wa nuhasun fala tantasiron. Jadi disiapkan panah-panah dari api untuk memanah syaitan-syaitan. Di dalam surat Al-Mulk disebutkan, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin. Jadi syaitan-syaitan yang ke langit untuk mencuri berita langit, khususnya dalam hal ini kalau berbicara Al-Quran juga Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan disentuh oleh syaitan, karena syaitan sebelum sampai ke sana sudah dilempar Allah, dirajam Allah, rujuman. Jadi bintang-bintang yang di langit itu di samping untuk menghias langit, juga digunakan Allah untuk merajam syaitan. Inilah yang akal nggak mampu berpikir tentang itu. Cuman kebanyakan akal menggunakan bintang itu dipakai ramalan. Melayu ini kan di situ pakai ramalan. Orang yang meramal nasib seseorang dengan bintang musyrik. Karena Allah tidak pernah menciptakan bintang untuk meramal. Maka dari itu apa yang dijelaskan Allah, la yamassu ilal mutahharun, itulah bentuk terjaganya Quran hingga akhir zaman tidak akan dikotori oleh makhluk-makhluk Allah yang ingin merusak. Di dunia dengan Quran yang beredar di antara kita, dari kecil saya seringkali terdengar ada Quran salah cetak. Nggih, lak ngoten, sakniki lak jarang. Kenapa demikian? Mungkin orang-orang kafir, orang-orang munafik, bahasa umumnya disebut dengan non-muslim, ingin menghancurkan Quran dengan cara merubah struktur tulisannya atau merubah kata-kata. Karena banyak yang masih hafal Quran, ketahuan terus. Ternyata orang kafir non-muslim, Yahudi khususnya, berhasil menghancurkan agama Allah. Dalam arti di sini Islam di akhir zaman dengan keyakinan yang dirubah. Dan kita umat Islam banyak yang ikut. Apa itu? Agama masing-masing, baik Islam dan yang lain. Islam itu hanya urusan pribadi pemeluknya kepada Tuhannya. Sekarang kan demikian semuanya. Hati-hati bapak-bapak, jamaah semuanya. Islam diturunkan Allah tidak mengatur hanya urusan pribadi muslim kepada Tuhannya saja. Islam dengan dasar Al-Quran untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Baik muslim sesama muslim maupun muslim dengan orang non-muslim diatur Allah. Jangankan urusan habluminan nas, urusan manusia secara pribadinya saja diatur Allah, dalam arti untuk pola makan.
Jadi agama itu mengatur tidak hanya sholat saja, tidak hanya rukun Islam saja, makan diatur oleh Allah. Inilah yang disebutkan Al-Quran itu tidak pernah diintervensi orang-orang yang curang, orang yang durhaka, orang yang disebut fasik maupun munafik atau musyrik. Karena Quran tetap dijaga Allah. Cuman berhasilnya mereka orang-orang kafir mengajak kita dalam hubungan kemanusiaan tidak usah membawa agama dan Al-Quran. Lah ini sudah kena semuanya sekarang ini. Sampai tokoh-tokoh kita mengatakan jangan bawa-bawa agama dan Al-Quran dalam urusan kemanusiaan. Karena agama urusan akhirat, agama urusan pribadi. Nggih, sakniki ngoten lah. Hati-hati loh, nggih niku salah menurut Allah loh, bukan menurut saya niku, menurut Allah. Sebab agama dengan dasar Quran ini mengatur tatanan kehidupan. Urusan pribadi manusia makan saja diatur. Kalau kita mengambil hikmah pelajaran dari Ramadan, sesungguhnya puasa tidak hanya mengendalikan diri kita untuk mencegah makan dan minum di siang hari, sesungguhnya mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai manusia itu makan barang yang haram. Minuman, makanan halal di siang hari Ramadan haram. Apalagi yang haram sesungguhnya. Ternyata umat Islam mampu bertahan hanya 1 bulan. Ini cerita yang sering saya ulang-ulang karena ini bagus pelajaran bagi kita. Ada jamaah saya anak muda belum berumah tangga tapi sudah bekerja. Ikut seseorang yang punya proyek. Saya tidak diberi penjelasan proyeknya apa, garapannya apa, yang jelas katanya punya proyek usaha sendiri. Dan anak muda ini hanya karyawan biasa dan bosnya punya kaki tangan. Biasa lah ngoten nggih. Bos lah biasanya duwe ajudan atau kaki tangan yang membantu. Biasanya dalam urusan segala-galanya kaki tangannya inilah yang dipercaya. Ternyata saat itu yang didengar oleh anak muda ada tender. Nggih bener tak? Ngomong proyek niku biasanya tender. Akhirnya kaki tangannya menyampaikan, bos ada tender bos. Ini besar dan untungnya pun besar. Biasanya ada sebutan mega proyek. Ini tanpa rekayasa bos, kelihatan untungnya besar. Apalagi kalau kita merekayasa sedikit. Jawab bosnya hanya 3 kata, poso. 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 Kaki tangannya nggak nyambung. Bos, kaitannya apa puasa dengan tender? Kamu ini loh, poso gak poso kok pancet ae kelakuane. Nah, terus kapan tender ini kita kerjakan? Bilang orangnya, habis hari raya saja. Berarti bosnya ini mau merekayasa, nek coro Surabayaan gelem ngentit, nek mari riyoyo. Nek poso prei ngentit. Nah sekarang ini kan rame di atas sana kebocoran anggaran. Rumah itu bocor dari atas atau dari bawah, Pak? Dari atas, berarti sengatas sana bocor itu semuanya. Wong cilik gak ro apa-apa. Ya kan berarti nek bocor itu orang atas yang tahu semuanya kemana larinya.
kebocoran anggaran, kan sekarang rame masalah anggaran-anggaran. Ya saya tidak tahu persis karena urusan mereka, tapi dengan bahasa namanya bocor itu kalau rumah mesti dari atas, kalau dari bawah mosok bocor namanya. Sekarang rame dibicarakan. Hati-hati jemaah, kalau kita puasa, kita sholat, kita haji, tapi masih memasukkan barang haram dalam perut selama hidup ini, sholat kita ditolak, puasa kita ditolak, haji kita ditolak, sampai zakat kita pun ditolak. Karena barang haram dijakati ya tetap haram. Itulah yang Allah perintahkan umat Islam, makan harus yang halal. Jadi agama tidak hanya mengatur rukun Islam yang 5, agama tidak mengatur urusan pribadi manusia kepada Tuhannya saja, agama mengatur tatanan kehidupan. Mulai makan diatur oleh Allah, harus yang halal. Inilah Al-Quran dari dulu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad hingga sekarang masih relevan. Cuman manusia yang meragukan kebenaran Al-Quran, bahkan meninggalkan Quran dalam kehidupan, dianggap Quran urusan akhirat, Quran urusan pribadi kepada Tuhannya bagi orang Islam. Keyakinan seperti ini belum benar menurut Allah. Kalau keyakinan kita belum benar, berarti kita kelak dimasukkan Allah neraka. Lebih-lebih ayat berikutnya, Tanzilum mir Rabbil Alamin. Al-Quran itu betul-betul turun dari zat Allah yang Rabbul Alamin, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan alam semesta. Berbicara alamin, kalau kita mengenal alam, ada pembagian, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat. Maka al-alamin di sini bentuk jamak, berarti tidak satu alam saja. Alamin ini semua yang ada kehidupan manusia, apapun yang disebut manusia, alam tumbuh-tumbuhan, alam batu-batuan, alam hewan, semua yang disebut alam itu diatur Allah. Dan aturan Allah terhadap alam, mulai terciptanya sampai punahnya atau sampai musnahnya, itu disebut aturan sunnatullah. Makanya umat Islam harus mengenal sunnatullah, yang umumnya disebut nature, di Indonesia kan alami. Gila ngoten tak? Akhirnya banyak tokoh kitab pun juga terbawa ikut-ikutan ngomong biar diseleksi oleh alam. Loh, alam kok bisa menyeleksi? Yang dimaksud bukan alamnya Pak, ya kita manusia rakyat ini. Wah, akhirnya kebablasan sekali, suara rakyat, suara Tuhan. Nah ini sekarang ini dianggap wajar-wajar. Suara Allah adalah Al-Quran. Itulah Al-Quran disebut firman. Firman itu kan kalam, kalam itu suara. Dengan kata-kata yang tertulis dalam Al-Quran yang kita hadapi merupakan firman Allah, kalamullah, yang langsung tanzilun, diturunkan mir Rabbil Alamin, zat yang mengatur alam ini, yaitu Allah semata. Maka berbicara aturan Allah ada dua. Aturan yang disebut sunnatullah, ini bisa dipelajari manusia, kemudian muncul suatu ilmu. Allah menciptakan binatang, kemudian binatang diatur Allah.
dari mulai proses terciptanya sampai musnahnya binatang itu. Maka manusia mempelajari binatang. Dulu waktu kecil saya ada ilmu binatang atau ilmu hewan. Manusia mempelajari tumbuh-tumbuhan, kemudian mengetahui tentang itu ada ilmu tumbuh-tumbuhan. Nggih, rumiyin ngoten ta. Nek arek sakniki mungkin enggak mengenal itu, mergo disatukan biologi. Manusia menyelidiki manusia dari mulai terciptanya sampai matinya disebut ilmu manusia. Kemudian mengenai kehidupan manusia dan penyakit-penyakitnya ada yang disebut dulu ada ilmu hayat dan ilmu kesehatan. Semuanya ini bersumber dari sunnatullah. Orang muslim dan orang kafir lebih maju orang kafir dalam hal penyelidikan tentang sunnatullah. Kira-kira kan demikian. Sekarang ini kan orang kafir lebih maju di dalam hal penyelidikan tentang sunnatullah. Sampai gunung diselidiki ada ilmu vulkanologi. Dan seterusnya dan seterusnya. Namun dalam hal ini, kalau mereka tetap kafir, neraka tempatnya. Maka ada satu aturan Allah yang disebut syariatullah. Inilah yang Allah turunkan syariat itu juga di dalam Al-Quran untuk mengatur peribadatan. Dan ibadah itu hablum minallah, hablum minannas. Tapi sekarang manusia lancang ditambah satu hablum minal jin. Kan sekarang banyak orang punya jin. Apalagi kalau diingatkan enak jawabnya, lu jin Islam. Hati-hati. Jin Islam seharusnya ibadah kepada Allah, hablum minallah dan hablum minal jin. Kalau ada jin mengganggu manusia, berarti jin itu ingin menyesatkan manusia. Cuman manusia yang disesatkan tidak terasa. Alasannya dia bisa menguasai jin, jin bisa diperintah. Akhirnya berbicara ada black magic, ada white magic. Padahal magic menurut Allah semuanya black, nggak ada yang white. Itulah yang disebut syariatullah. Di dalam hal syariatullah kita tidak boleh mengambil dasar Quran saja, ataupun kita mengambil Quran hadis, tapi dengan tata cara akal kita yang berbicara. Contoh, banyak sekarang ilmuwan muslim mengartikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berkaitan dengan pola makan yang diatur Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nggih, bener. Halalan thayyiban, ilmuwan muslim sekarang menerjemahkan kita diperintah Allah makan yang halal dan yang bergizi. Karena thayyiban itu tepatnya sekarang bergizi. Hati-hati loh, okay? Quran tidak bisa kita terjemahkan satu ayat langsung akal masuk. Inilah yang disebut nantinya kita bisa mengambil dasar Quran, kemudian akal yang kita kedepankan, maka kita memaknai Quran itu nanti bisa keliru.
Kenapa? Karena tidak mengikuti konsep Allah. Surat Al-Baqarah tentang Al-Quran yang diturunkan ayat kaitannya dengan puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan manusia sebagai petunjuk. Yang menerima Quran pertama kalinya adalah Rasulullah. Dan Al-Quran satu ayat menerangkan ayat yang lain. Kalau tidak dijumpai ayat dengan ayat, Nabilah yang wewenang menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan. Itulah adanya hadis. Maka kita manusia harus tunduk patuh pada Nabi. Itulah mu'minuna haqqan. Oleh karena itu, kalau kita menerjemahkan halalan thayyiban, yang halal dan yang bergizi, bisa salah. Maka Allah terjemahkan ayat 172 lanjutannya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu beribadah kepadanya. Apakah terus diterjemahkan, hai orang yang beriman, makanlah yang bergizi. Di situ tidak ada halal loh Bapak. Ayat 172 tidak ada kata halal. Yang ada hanya thayyibat. Maka dari itu Nabi pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Apa harus diterjemahkan? Sesungguhnya Allah itu bergizi, tidak menerima kecuali yang bergizi. Berarti lah wong kafir nggak mlebu swarga kabeh, mergo panganane wong kafir gizi tok. Dan mereka banyak yang ahli gizi. Hati-hati. Inilah Quran bisa dibawa kemana saja menurut penafsir-penafsir. Padahal dengan dua ayat 168 dan 172 menunjukkan orang yang beriman diperintahkan Allah hanya yang thayyibat. Kalau ya ayyuhannas halalan thayyiban, tapi tidak semua manusia bisa mengikuti halalan thayyiban. Thayyiban di sini adalah yang baik menurut syariat. Contoh yang sering saya pakai, mudah saja, gampang. Ayam itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau kita makan ayam tanpa disembelih, ditekek, kemudian dibeteti, digoreng, halal atau haram? Haram. Oke, sekarang disembelih, tapi ayame tonggo. Nah, semuanya ini termasuk tidak thayyiban. Kita punya sapi, ingin membuat sop buntut, ndak usah sapinya disembelih, buntut tok diketok. Ya nek cecek bisa tumbuh lagi. Mungkin kalau Allah menciptakan sapi, buntutnya, ekornya bisa tumbuh, banyak orang mengambil sop buntut itu diketok-itok buntutnya nanti. Karena menggunakan logika akal, timbangannya mbeleh sapi ini. Toh nanti akan tumbuh. Tapi sunatullah, sapi diatur Allah, kalau ekornya dipotong nggak akan bisa tumbuh.
Nek cecek kan bisa Pak nggih. Kalau sudah putus ekornya bisa tumbuh lagi. Yang gawe sop cecek ae buntute cecek. Inilah yang perlu kita harus kembali pada syariat. Syariat mengatur mulai makan tadi diatur sebelum kita beramal soleh. Sebab makan yang haram itu akan merusak amal soleh. Itulah yang Nabi menerangkan, ada orang mengangkat tangan berdoa dengan sungguh-sungguh, ternyata Nabi berkata, fa'anna yustajabulah. Bagaimana bisa diterima Allah doanya? Sahabat kaget. Bukankah orang itu sungguh-sungguh ya Rasul? Ya. Tapi mat'amu haram, yang dimakan haram. Masrobu haram, yang diminum haram. Malbasu haram, yang dipakainya haram. Nah sekarang inilah yang perlu kita harus mengambil pelajaran tentang Quran yang benar, dan praktek 1 bulan Ramadan kemarin kita mampu menjaga dan mengendalikan hawa nafsu. Mari 11 bulan berikutnya supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Karena Allah lah yang menurunkan Quran, Allah yang mengutus Rasul. Quran dan hadis dasar peribadatan, mengatur kehidupan manusia kepada Allah dan sesama manusia, sampai makan pun diatur Allah. Inilah agama yang diturunkan Allah, tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari zat yang mengatur alam ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, monggo. Saya berikan waktu 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan masalah sujud, Ustaz, tadi yang dibahas. Ya, kan ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Ini doa-doanya bagaimana Ustaz? Masing-masing sujud, apakah kalau sujud sahwi mungkin sama dengan sujud waktu sholat? Terus yang tilawah sama sujud syukur itu doanya. Ada keterangan dari Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Insyaallah banyak yang hafal itu. Sujud tilawah maupun syukur bisa dibaca itu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qaulihi wa quwwati. Ada lagi yang ditambahkan wasawwarahu. Allah yang menggambar, Allah yang membentuk kita. Kata sawwara itu muncul istilah surah. Surah itu gambar. Tapi adat nenek moyang kita, nek meteng digambar dicengkir. Kalau tingkepan, ini yang adat Jawa. Kalau di luar Jawa saya tidak tahu. Biasanya kalau tingkepan ambil cengkir, ada gambar manusia dengan rambutnya seperti yang di televisi ada rambut berdiri, itu daya-daya. Seandainya Allah menuruti gambaran orang tuanya, bayi lahir itu model koyok itu, yang ngersolo nanti wong tuane. Ini biasanya acara tingkepan. Islam tidak mengenal tingkepan. Tapi umat Islam banyak yang mengambil, melakukan tingkepan. Dibacakan surat Yusuf, cek ganteng koyok Nabi Yusuf. Dibacakan surat Maryam, cek ayu koyok Ibu Maryam. Tapi sing meteng tidur ngorok, sing maca tanggane. Ini banyak yang keliru. Padahal nggak ada tuntunan itu.
Jadi tilawat dan syukur Bapak, cukup kita membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, atau ditambah ada wasawwarahu bi khaulihi wa quwwatih. Cukup itu. Sujud sawi ada yang pakai subhanaman la yanamu wa la yasu, tapi saya cari hadisnya kok nggak sampai sekarang nggak ketemu. Memang artinya benar, subhana maha suci, zat la yanamu yang tidak tidur, wa la yashu dan tidak lupa. Kata-kata sahwi itu dari kata yashu. Yashu itu lupa. La yashu tidak lupa. Siapa yang tidak pernah lupa? Allah. Makanya ada yang diajarkan itu mungkin menurut ulama-ulama dahulu dengan mengucapkan itu. Tapi ada yang mengatakan ya sama seperti kita sujud dalam sholat biasa, kita baca pada waktu sujud sahwi. Tapi ada lagi yang pakai tadi sajadah lillahi, sajadah wajhi lillahi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Saya sujud terhadap zat yang menciptakan pendengaran, penglihatan, nah, yang membentuk saya bi khaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Kalau baca itu juga boleh. Jadi 3 sujud, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, baca itu boleh. Yang lain satu saja, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, biasa disebut Monggo. sunatullah, sunatul rasul. Mohon dijelaskan. Agak keras dikit. Mohon yang lebih dijelaskan mengenai sunatul rasul Ustaz. Sunatul Rasul. Ya. Yang kedua, bahwa jodoh itu takdir. Apa? Jodoh itu dikatakan takdir. Ya. Bagaimana upaya orang tua menginginkan mempunyai anak cucu ya, semuanya yang serba menyenangkan Ustaznya. Usaha manusia yang terpuji. Kan orang itu kalau mencarikan jodoh mungkin merasa kehormatannya kurang baik gitu. Tapi bagaimana di zaman Rasulullah hingga sekarang tuntunan yang terbaik, memikirkan bagaimana anak keturunannya itu jadi orang-orang yang terhormat. Ya. Ini Ustaz, terima kasih. Sunnah Rasul syariatullah. Jadi kalau berbicara sunnah Rasul itu syariatullah secara kafah. Tapi sekarang banyak sunnah Rasul dipahami parsial. Ada orang balak-balik menikah, kalau diingatkan, kamu kok balak-balik nikah, sunnah Rasul. Jadi nikah itu sunnah Rasul, cara pembinaannya tidak ikut sunnah Rasul. Jodoh takdir, ya. Laki jodohnya perempuan. Kalau ada laki menikah dengan laki, perempuan menikah dengan perempuan, menentang takdir. Cuman untuk memilih jodoh Rasulullah mengatur. Tungkahul arba'u li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Ini sudah hafal semuanya. Karena kecantikannya ya. Karena keturunannya ya. Karena kekayaannya ya. Karena agamanya. Kalau 4 itu dijumpai, ditemukan,
kemudian kita nikahi, ideal sekali. Inilah yang diatur oleh Rasulullah. Berarti ini menjadi syariat. Tapi pernah ada yang cerita saya, punya teman menikahi pelacur. Nah, yang mengadu pada saya temannya ini, karena temannya sudah mengingatkan, kok niku lho ngawur ae pelacur kok mbok rabi. Wis jodone teko Allah. Lho ini ngawuria ini. Wong Nabi mengatur memilih wanita itu 4 perkara. Karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Kalau dijumpai 4 perkara itu ideal sekali. Nggih, nek cara sakniki ideal nggih. Tapi kata Nabi, kalau tidak kamu jumpai 4 perkara, pilihlah wanita yang beragama. Tentunya kalau kita Islam ya harus agama Islam. Haram laki-laki menikahi wanita musyrik. Yang dibolehkan alul kitab, ya, tapi setelah dinikahi alul kitab harus menjadi muslimah. Tidak boleh di dalam rumah tangga terus berjalan menurut keyakinan masing-masing. Tapi kalau muslimah mutlak haram dinikahi non muslim apapun agama mereka. Al-Baqarah ayat 221. Ini berarti Allah mengatur urusan satu orang laki, satu orang perempuan diatur. Yang menjelaskan ini adalah Rasulullah. Setelah menikahi wanita, Rasul berpesan pada waktu haji wada. Saat ini musim haji nggih. Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita. Berarti Rasulullah juga menekankan umat Islam itu disuruh bertakwa kepada Allah dalam urusan wanita. Yang bagaimana yang sudah dinikahi. Itulah yang akan mencapai derajat rumah tangga sakinah. Kalau se-Indonesia masing-masing rumah tangga itu sudah sakinah makmur, Pak. Pasti. Karena negara besar ini terdiri dari rumah tangga. Karena masih banyak rumah tangga yang amburadul, mereka itu berkoalisi, menang yang amburadul akhirnya. Makanya kalau dari RI 1 sampai tukang sapu benar-benar tauhid dan bertakwa makmur. Tidak akan ada pemimpin yang zalim. Tidak mungkin orang bertakwa zalim, tidak mungkin. Karena tauhid dan takwanya belum benar, akhirnya banyak yang zalim. Itulah kemelut sekarang yang terjadi. Maka dari itu nenek moyang kita yang mendirikan negeri ini didasari Pancasila. Kalau kita belajar sejarah dunia, tidak ada sak donya yang punya dasar Pancasila kecuali Indonesia. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Tapi sekarang nggak direken. Makanya tauhidnya banyak yang nggak benar, kecampuran kemusyrikan. Akhirnya kemanusiaan yang adil dan beradab tidak berjalan, berubah menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Karena tidak tauhid dan tidak takwa. Lho nggih ta? Ini ulama lho yang merumuskan niku, termasuk di dalamnya. Cuman karena sedikitnya ulama kalah voting. Manusia di muka bumi ada 5 kelompok. Kafir, musyrik, munafik, fasik. Yang benar-benar ulama mukmin. 3 ini mengaku Islam.
tapi kalau diajak ke sini nggak mau, berkoalisi dengan orang kafir. Akhirnya rasionya voting 4 dibanding 1. Menang 4 nopo menang 1 sampai kiamat. Hati-hati. Ulama kita tidak salah, cuman salah dalam pengertiannya mereka kalah voting sampai sekarang. Kenapa? Karena musyawarah dengan orang kafir. Menurut Nabi, sunnah Rasul, Rasul tidak pernah musyawarah dengan orang kafir. Rasul mengadakan perjanjian dengan orang kafir. Itulah Pak yang berbicara sunnah Rasul dan jodoh itu takdir, ya. Cuman cara mencarinya mengikuti Rasul 4 perkara tadi. Kalau punya 4 perkara ini tercapai, terpenuhi, ideal. Kalau tidak bisa tinggal 1, agama. Mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan iman, tauhid dan takwa yang benar, agar rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.